Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri. Mata kuliah formalnya filologi, tapi juga tempat orang bertanya tentang arkeologi, tentang antropologi, dan tentang sejarah. Judul makalah beliau adalah, saya tidak tahu apa ada konspirasi apa dengan Prof. Misri tadi. Beliau melanjutkan makalah dari Prof. Misri, Assingkili, Karya dan Murid-muridnya. Dalam waktu yang sama, Pak Nurdin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama terima kasih kepada Pak Bustami sudah mengalokasikan waktu kepada saya untuk bicara. Kemudian sesuai arahan, kalau bisa saya 5 menit, tapi ya supaya ada ruang untuk tanya jawab barangkali. Kemudian penghormatan saya kepada tamu-tamu kita yang dari Malaysia, guru-guru besar. Saya jamak supaya waktunya singkat. Kemudian para hadirin sekalian yang saya hormati. Hari ini saya diperkenalkan sebagai ahli sejarah, padahal saya bukan sarjana sejarah. Tapi mengapa juga bicara sejarah, bicara arkeologi? Karena saya kebetulan tuntutan tugas sebelum saya pindah ke Darussalam ini. Karena saya sebelumnya adalah Kepala Museum Aceh. Jadi menuntut kita untuk belajar apapun, tahu apapun tentang sejarah kebudayaan dan kesenian Aceh, termasuk adat istiadat. Karena sebelumnya saya juga pengurus Majelis Adat Provinsi Aceh. Jadi karena tuntutan tugas maka terpaksalah melihat lewat jendela semua yang kita butuhkan di museum. Akhirnya ketagihan juga dan sampailah kepada arkeologi dan sejarah. Padahal ijazahnya adalah ijazah Master Sastra saja. Baik, terima kasih. Karena masalah riwayat hidup Assingkili, disebut apapun, disebut Abdul Rauf, disebut Assingkili, saya mengambil nama akhir dari beliau, Assingkili. Abdul Rauf ini lahir di Singkil, sebagaimana Profesor Misri katakan tadi. Disebutkan oleh Drewes itu, ya Hasmi dulu, karena lebih tua. Hasmi menyebutkan itu tahun 1595. Kalau begitu, kalau Abdul Rauf berangkat ke Arab tahun 1641, berarti pada umur 46. Jadi samalah dengan bapak-bapak yang sudah selesai master di Nusantara ini, lalu berangkat ke Arab untuk mengambil PhD di sana. Kemudian Drewes mengatakan tahun 20 lahirnya, kira-kira seperti itu. Ini lebih mendekati kepada umur seorang pelajar yang belajar ke luar negeri. Jadi umurnya itu kira-kira ya umur 21 kalau lahir tahun 20. Kemudian ada lagi pendapat lain yang mengatakan tahun 15. Misalnya Aziumardi Azra katanya tahun 15. Kalau tahun 15 barangkali cukup realistis. Sebagai siswa yang sudah belajar di sana sini, ingat bahwa Banda Aceh ini ketika Abdul Rauf berangkat ke Arab adalah pusat kebudayaan Melayu Islam, di mana berkumpul ulama-ulama Nusantara di sini. Pusat belajar, pusat pendidikan terakhir sebelum siswa kita berangkat ke Arab melanjutkan pendidikannya. Jadi dia saya tidak dapat sumber ini, bahwa dia adalah siswa yang sangat brilian sehingga Sultanah Safiatuddin mengirim dia ke Arab dengan biaya kerajaan. Jadi beasiswa tempo dulu itu. Kalau sekarang banyak beasiswa, sekarang banyak beasiswa, dulu orang-orang terpilih saja yang kita lihat ketika pulang dia langsung dipakai tenaganya untuk Syekhul Islam, Qadi Malikul Adil dan Waliul Mulki. Kebetulan Raja Aceh sudah perempuan, jadi harus ada walinya. Bukan wali nikah nih. Walinya Sultanah. Dan nama ini terpatri pada batu jiratnya, bukan pada batu insannya. Batu jiratnya bagian kaki sebelah timur itu ditulis Al-Waliyul Mulki Al-Hajj Abdul Rauf bin Ali. Jadi patri itu, jabatan itu dipegangnya sampai tahun 1693 ketika beliau akhir hayatnya.
Kemudian saya mau cerita Barus sedikit, bahwa Barus ini banyak orang mengatakan bahwa Barus ini adalah Fansur. Fansur yang ada pada nama Singkili itu adalah Fansur, itu Barus. Mungkin saja. Kemudian ada wacana baru, Edward McKinnon itu berkolaborasi dengan saya. Mungkin nanti artikelnya akan muncul ke depan, 6 bulan ke depan atau mungkin setahun ke depan, entah di SOAS atau di Malay World, itu akan muncul nanti. Fansur adalah ujung pancu, karena pancur diucapkan dalam logat Batak dengan fansur. Kalau begitu, Hamzah Fansuri adalah Hamzah dari ujung pancu. Kemudian lewat penelitian saya dari manuskrip Umdatul Muhtajin, ketika saya memperhatikan kolofon dari naskah itu, Abdul Rauf menyebutkan di situ perjalanan belajarnya dari Aceh ke Arab, mulai dari Yaman sampai ke Madinah. Itu banyak guru yang ditemui dan banyak mufti dari berbagai negara ditemui di Arab Saudi. Arab Saudi belum ada kan? Di negeri Arab itu, dari Yaman sampai ke Madinah. Dan terakhir beliau belajar ilmu batin pada 2 orang guru dari Lahore, yaitu Syekh Burhanuddin Lahori dan Syekh Abdullah Lahori. Ini dikatakan dalam kolofon Umdatul Muhtajin bagian akhir. Berikutnya, dia ternyata diinisiasi oleh guru-guru tarekat di Madinah, di Mekah, dalam banyak tarekat. Misalnya disebutkan tarekat Qadiriyah juga masuk. Kemudian Habasiyah masuk juga. Firdausiyah masuk. Tinuriyah masuk. Khalwatiyah masuk. Yang khalifahnya itu Syekh Yusuf Al-Makassari. Hamdaniyah masuk juga. Dan terakhir Naqsyabandiyah terakhir. Dia masuk juga di situ. Diinisiasi juga. Tapi dia menjadi khalifah utama tarekat Syatariyah untuk Nusantara. Kemudian beliau pulang 1661, 1662 oleh Sultanah itu diangkat menjadi Qadhi Malikul Adil, Syekhul Islam Aceh dan Waliul Mulki. Syekhul Islam ini saya memperhitungkan bahwa Syekhul Islam pada masa Iskandar Muda itu adalah Syamsuddin As-Sumatrani yang kuburannya di Kampung Ketik, Melaka. Kemudian digantikan oleh Syekh Maldin. Saya menemukan sebuah naskah di museum namanya tentang hulul. Jadi aliran tasawuf Al-Hallaj. Di sana dikatakan dalam pengantar bahwa naskah ini ditulis oleh Qadhi Ma'zul karena fitnah orang. Nurdin Raneri datang ke sini tahun 1637, kemungkinan menjatuhkan beliau. Karena istana mendengar suara beliau, maka Syekh Maldin ini jatuhkan. Kuburannya adalah di utara, di sebelah barat laut, kuburan Syekh Kuala dulu. Sekarang setelah tsunami tahun 2004 hilang, disapu oleh tsunami. Disitulah kuburan Syekh Maldin. Kemungkinan itu adalah Syekhul Islam yang menggantikan Syamsuddin selama 7 tahun. Karena 1637 Nurdin Raneri datang ke Aceh dari Pahang. Karena sebelumnya nggak boleh masuk ke Aceh. Sekarang muda masih hidup. Alirannya berbeda, wujudiyah dengan Wihidatul Wujud dan Wihidatul Syuhud. Jadi beliau nggak boleh masuk, pergi ke Pahang, duduk di Pahang, pertama kali menulis Siratul Mustaqim itu di Pahang dan diselesaikan di Aceh. Dan beliau masuk ke sini, maka jatuhlah Qadhi sebelumnya, Syekhul Islam kemudian digantikan oleh beliau. Tidak lama juga, karena 7 tahun kemudian beliau berdebat seru dengan Saiful Rizal. Kawan ngajinya di Siraj, di India, sampai ke sini berdebat berbulan-bulan nggak selesai, karena kemudian diserahkan kepada Sultan. Karena kalau nggak selesai diserahkan kepada Sultan. Sultanah waktu itu menjawab bahwa saya tidak paham apa yang diperdebatkan itu, bukan ahli. Karena itu diserahkan kepada Ulia Balang Maharaja. Tidak lain, Ulia Balang Maharaja adalah abangnya dari Sultanah. Lalu pada malam berikutnya
Araniri tidak dipanggil lagi ke istana. Yang dipanggil adalah lawan debatnya Saiful Rizal. Maka itu ditandai bahwa Saiful Rizal diangkat menjadi Khatib Malikul Adil Syekhul Islam Kerajaan Aceh pada masa Safraduddin menggantikan Araniri. Kemudian Saiful Rizal ini juga berkuasa sampai 1661 barangkali 1662 dan beliau adalah digantikan oleh Abdul Rauf As-Singkili. Ini perkiraan saya. Karena kita tidak dapat data dari manapun tentang ini. Karena Saiful Rizal juga saya cari-cari di mana-mana. Ada nggak karyanya? Namanya besar sekali. Karyanya sampai hari ini kita tidak temukan satu pun. Sama dengan Tuanku Ulakan. Satu pun karyanya kita tidak temukan. Tapi kuburannya besar dan namanya besar. Karya-karya As-Singkili. Ini banyak yang menyebut. Hashmi menyebut 8, Iskandar menyebut 8, Profesor Al-Yasa Abu Bakar menyebut 30, kemudian Profesor Misri tadi menyebut 36 dan alhamdulillah Profesor Syukri menyebut 59 ya. Dan saya yakin karya Abdul Rauf itu lebih besar lagi jumlahnya, tapi kita perlu mencari terus sampai menemukan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang saya temukan ini penelitian saya belakangan ini, sambil kalau ada waktu luang saya buka-buka naskah, saya lihat kolofonnya, saya lihat depannya, absurdiumnya, lalu saya dapat nih. Kemudian saya buka katalog-katalog, saya dapat 24 naskah. Kemudian masuk wasaya. Saya ingat dulu ada satu kitab Araniri juga ada namanya wasaya. Apakah sama wasaya ini dengan wasaya Araniri? Ini ada Miratul Tulab. Miratul Tulab ini dikatakan oleh seorang dulu pejabat di Aceh. Beliau belajar di SMA 3 di Yogyakarta. Lalu beliau katakan kepada saya, guru saya bilang, guru SMA 2 Yogyakarta itu, SMA 3 Yogyakarta, kitab Miratul Tulab itu dipakai di Solo dan di Yogyakarta, di Keraton Solo dan di Keraton Yogyakarta untuk mendidik calon-calon raja di Jawa. Ini luar biasa kitab ini. Kemudian ini ada kitab-kitab karya Araniri, karya As-Singkili itu banyak yang dari bahasa Arab judulnya, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, diberi judul bahasa Melayu, dan orang Melayu, orang kita ini lebih banyak mengenal dalam bahasa Melayu. Misalnya ada Lubu Kasri wal Bayani 5 Yarahul Muntazar Bil Iyar. Orang Aceh lebih mengenal kita itu dengan Sakratul Maut. Sakratul Maut. Mengapa diciptakan karya itu? Karena ketika Abdul Rauf pulang ke Aceh, ternyata ada kitab-kitab sebelumnya yang menyebutkan tanda-tanda mati. Jadi kita sebelum mati itu sudah tahu kapan kita akan mati. Ada tanda-tandanya. Itu untuk membantah wacana itu, maka beliau menulis kitab ini. Kemudian yang berikutnya saya tidak baca jumlah ini karena sudah ditulis dalam proceeding juga ada. Ya, dari sekian banyak bahkan 59 karya tadi itu, saya kira kita harus melacak dan menyasat terus menerus dari berbagai khazanah manuskrip ke depan tentang eksistensi karya-karya As-Singkili. Barangkali perlu dilestarikan, digitalisasi, dilestarikan baik fisik maupun penelitian terhadap karya-karya beliau untuk pengembangan ilmu. Kemudian beliau di samping menjadi Qadhi Malikul Adil, Syekhul Islam Kerajaan Waliul Mulki, juga memimpin pesantren. Katanya itu dari banyak sumber, beliau yang membangun pesantren itu. Mungkin saja bersama muridnya Syekh Daud Rumi. Tapi di situ ada Ismail Syami yang lebih tua. Apakah tidak mungkin bahwa ini juga perlu penelitian, bahwa pesantren itu sudah duluan ada, lalu beliau pulang mengelola, karena pesantren itu barangkali pesantren kerajaan. Pesantren itu adalah pesantren Syah Kuala sekarang, atau Dayah Raya.
nama pesantren Dayah Raya itu akhirnya menjadi nama kampung sampai sekarang, Dayah Raya. Kenapa disebut Dayah Raya? Karena pesantren itu adalah pesantren tinggi, sama dengan perguruan tinggi sekarang. Dulu tidak ada universitas di sini yang mendidik insinyur, insinyur peraya, insinyur irigasi, insinyur bangunan, macam-macam, nggak ada. Yang ada adalah di Dayah Raya ini dididik orang-orang yang menjadi ulama dan bisa mencari rezeki dengan keterampilannya. Jadi tidak jadi ulama baca-baca doa saja jadi khatib, bukan. Tapi jadi ada punya keahlian. Itu dididik di Dayah Raya. Kemudian ini mengapa jadi Syatariah yang diajarkan oleh Abdul Rauf itu menyebar di Sumatera dan Jawa dan daerah-daerah lain. Ini di samping murid-murid yang diajarkan langsung, diinisiasi langsung, tapi juga mungkin ini ada jamaah haji yang berangkat lewat Banda Aceh. Ingat dulu itu adalah kapal layar untuk menuju Arab. Dan pos terakhir adalah Banda Aceh. Bukan Sabang, karena belum ada Sabang belum dikembangkan waktu itu. Tapi Kuala Aceh. Jadi dekat dengan pesantren beliau. Karena itu jamaah haji banyak yang sebelum berangkat ke Mekah menetap di situ dulu ngaji di beliau dan mengambil tarikat Syatariah. Atau sebaliknya, waktu pulang tidak pulang langsung ke negerinya, dia menetap di situ. Bahkan ada yang kawin di sini. Di sini saya tidak tahu, dosen kita ada satu Nur Rahmi di sini. Hadir enggak? Ada Nur Rahmi, Ibu Nur Rahmi. Ada ya? Itu. Itu kakek moyangnya dari Yogyakarta itu. Itu jamaah haji yang berangkat kemudian pulang menetap di sini di Lampaluh sini di kota Banda Aceh, enggak pulang lagi ke sana. Ini contohnya ini. Kemudian Daud bin Ismail Fatani, Daud bin Ismail Al-Jawi Al-Fansuri, ini nama sesuai yang disebutkan oleh Hashmi. Ini adalah sektarisnya dan dikenal di Banda Aceh dengan Tengku di Penayung. Jadi kuburannya tidak di Syah Kuala, kuburannya di Penayung, maka dikenal dengan Tengku di Penayung. Ini adalah orang Turki yang mungkin ayahnya orang Turki yang menjadi tentara di sini. Berikutnya saya tidak sebutkan lagi. Salah satu muridnya ini saya sudah kumpulkan di sini 9 orang. Tapi Profesor Misri menyebut lebih banyak, Profesor Syukri menyebut lebih banyak. Tapi ada tambahan dari saya yang saya temukan bahwa seorang Sultan Aceh, anak Sultanah terakhir Kamalat Shah, yang ayahnya orang Arab adalah murid dari Abdul Rauf, yaitu Sultan Syarif Muda Badrul Munir bin Sultan Jamalul Alam Syarif Hashim Al-Jamalul Lail atau Sultan Jamalul Alam Badrul Munir yang berkuasa tahun 1703 sampai 1726. Ini adalah murid beliau dan kuburan beliau sekarang lagi diganggu. Beliau itu seketurunan barangkali ya, karena Jamalul Lail, saya ingat Raja Perlis itu Jamalul Lail juga. Jadi itu satu marga dengan Raja-Raja Perlis. Sekarang ini kuburannya di Jalan Muhammad Jam itu diganggu. Dan hari ini, besok kita akan rapat dengan pemerintah kota membicarakan mengenai kuburan yang dirusak itu. Padahal tapak kuburan itu dibangun dulu, itu di kebun dia, namanya kebun tebu, Lampuh Tube bahasa Aceh. Itu kebun untuk kuburan beliau, tapi hari ini menjadi milik pribadi yang beralih fungsi dan malah mengancam kuburan beliau. Kita akan bicarakan karena ini ada 3 orang di sini adalah anggota tim ahli cagar budaya Banda Aceh. Saya, Pak Bus dan Profesor Misri. Jadi kita dipanggil untuk rapat mengenai pengerusakan kuburan itu. Kemudian yang kedua adalah Maharaja Lela Abdul Rahim. Ini kuburannya ke timur dari kuburan Syah Kuala. Jadi Syah Kuala, khadamnya Abdul Wahid, kemudian kuburan Maharaja Lela Abdul Rahim. Maharaja Abdul Rahim ini adalah ayah dari Sultan Ahmad Shah yang sekarang ini dikenal dengan Raja Keturunan Bugis. Saya bilang kalau bisa jangan disebut keturunan Bugis.
tapi berdarah Bugis. Mengapa? Karena dari pihak perempuan itu Bugis. Kalau keturunan itu zuriat, berdarah, dia ada darah Bugisnya. Buktinya apa? Bahwa Maharaja Abdul Rahim itu ayahnya adalah Maharaja Zainal Abidin. Maharaja Zainal Abidin ayahnya Maharaja Zainal Abidin ayahnya itu Daeng Mansur. Daeng Mansur ini itu ibunya orang Bugis yang di PD sana dikenal dengan Tunku Syik di Rebeh karena kuburannya di Rebeh. Atau tuh orang Rebeh mengenal dia dengan Tunku Syik di Bugis karena dia pulang dari Bugis mencari kakeknya. Kakeknya adalah Saidil Mukammal, Raja Aceh yang ke-10. Ya. Jadi itu bukan Raja Bugis, kita sudah koreksi ini dan Pak Bus sudah mengingatkan saya. Yang penting bahwa penelitian terhadap karya Abdul Rauf fenomena Abdul Rauf ini kita harus jadikan bahan kajian terus-menerus baik terhadap dia, pemikirannya dan karyanya supaya ada pengembangan pemikiran tadi seperti Pak Syukri bilang lewat sumber primer. Jadikanlah manuskrip sebagai sumber primer dan yang lain-lain menjadi sumber sekunder. Pak Bos, habis nih, saya nggak tahu baca lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nurdin.